Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Mahtum, SPD MSEI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perbankan Syariah, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama di sini ada Isnaini Nur Afifah dengan NIM 012, dan yang kedua di sini ada Durrotul Mila dengan NIM 044. Dan yang ketiga di sini ada Fitrotun Failasufah dengan NIM 069. Dan yang keempat di sini ada Vindi Khairunisa dengan NIM 094. Dan yang kelima di sini ada Zaki Nur Anas dengan NIM 120. Dan yang terakhir yakni yang keenam di sini ada Musaitur Rahma dengan NIM 209. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai penyelesaian sengketa dan arbitrase. Saya, Vindi Khairunisa, akan menjelaskan tentang pengertian sengketa. Pengertian sengketa. Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, ataupun perbantahan. Sedangkan sengketa menurut para ahli, yaitu menurut Khamsah, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Menurut ahli Amriani, sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyelesaian sengketa dalam tradisi Islam dan penyelesaian sengketa dalam hukum nasional Indonesia. Penyelesaian sengketa dalam tradisi Islam. Dalam tradisi Islam terdapat beberapa jalur penyelesaian sengketa, yakni jalur penyelesaian di luar peradilan yang meliputi musyawarah. Musyawarah merupakan sebuah tradisi dalam Islam, terutama dalam hal menyelesaikan permasalahan sengketa. Musyawarah sendiri merupakan sebuah jalan yang dianjurkan oleh Al-Quran untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh manusia, termasuk dalam hal menyelesaikan masalah sengketa. Kedua, aslu atau perdamaian. Aslu merupakan salah satu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua belah pihak yang bersengketa atau bersengketa secara damai. Dalam perjanjian perdamaian sendiri, paling tidak ada 3 rukun yang harus dilakukan, yakni ijab, qabul, dan lafadz dari perjanjian damai tersebut. Dengan terlaksananya 3 rukun tersebut, maka perdamaian sudah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Kemudian ada ta'khim atau arbitrase. Arbitrase yang dalam Islam dikenal dengan istilah ta'khim, yang merupakan bagian dari al-qada atau peradilan. Landasan hukum yang memperbolehkan arbitrase, baik yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Apabila kita telaah bersama, pada prinsipnya berisi anjuran untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Namun apabila jalan damai tidak mampu menyelesaikan perselisihan di antara kedua belah pihak, maka perlu adanya pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. At-ta'khim itu dapat dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu dalam bentuk tunggal maupun dalam bentuk majelis. Kemudian ada yang namanya hizbah. Hizbah merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara maupun swasta atau masyarakat untuk memberikan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi dan bisnis, termasuk dalam hal menyelesaikan sengketa bisnis. Dan yang terakhir yaitu ada peradilan, jalur peradilan atau al-qada. Al-qada secara harfiah berarti memutuskan atau menetapkan, sedangkan
Menurut istilah fikih, al-qada yaitu menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan ini berwenang menyelesaikan perkara pidana maupun perdata, khususnya al-qada tak dapat dibatasi oleh persetujuan pihak yang terkait, dan keputusan dari al-qada ini mengikat kedua belah pihak. Selanjutnya, penyelesaian sengketa dalam hukum nasional Indonesia. Dalam dunia modern, penyelesaian sengketa pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa masa lalu. Yang membedakan hanya saja lebih dikembangkan secara sistematik, baik dari perangkat substansi hukumnya maupun perangkat pendukung. Sebagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan pada masa lalu, ada dua jalur yang dapat ditempuh, yakni dengan jalur peradilan di mana penyelesaian sengketa diajukan di jalur pengadilan ataupun melalui jalur di luar peradilan atau non peradilan yang menyelesaikan sengketa dengan metode arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase merupakan sebuah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian alternatif penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyatakan bahwa masyarakat telah diberikan kebebasan oleh negara dalam menyelesaikan masalah dalam bidang sengketa bisnisnya di luar pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, konsolidasi, dan penilaian para ahli. Perkenalkan, nama saya Musaitur Rahmah, NIM 209. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum arbitrase. Yang pertama yaitu pengertian arbitrase. Arbitrase di sini berasal dari bahasa Latin arbitras yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu kebijaksanaan. Sedangkan definisi secara terminologi menurut para ahli adalah menurut HMN Purwosucipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian di mana para pihak yang bersengketa atau berselisih mereka memiliki hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya dari yang diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh pihak sendiri dan diputuskan mengikat bagi kedua belah pihak. Sedangkan istilah arbitrase dalam hukum Islam disamakan dengan kata tahkim yang berasal dari kata hakamah yang mempunyai arti menjadikan seseorang sebagai penengah dalam suatu sengketa. Secara terminologi yang dikemukakan oleh Salam Mazkur, menurutnya tahkim atau hakam ini adalah pengangkatan suatu orang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka selisihkan secara damai. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum arbitrase. Dasar hukum arbitrase secara umum yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 1970. Secara tidak langsung pasal 3 bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ini mengakui kesahan arbitrase, di mana pada bagian terakhir disebut penyelesaian perkara di luar peradilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase
tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk eksekusi dari pengadilan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ini sebagai undang-undang pokok kehakiman membuka kemungkinan penyelesaian sengketa melalui bidang arbitrase. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang berdasarkan atas perjanjian tertulis antara pihak yang bersengketa. Sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa yang mengenai hak menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 3, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim dianut prinsip bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Namun dengan demikian dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya legalitas dan peran arbitrase dalam tatanan hukum Indonesia. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum arbitrase secara syariah. Dasar hukum arbitrase secara syariah ini yang pertama ada dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka pergilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berbuatlah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Yang selanjutnya yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 35 yang artinya dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratun Failasufah dengan NIM 069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai objek arbitrase, syarat-syarat arbitrase, dan juga prosedur dari arbitrase. Pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai objek arbitrase. Di sini ada beberapa objek dari arbitrase menurut dari para ahli hukum Islam. Yang pertama, ada menurut ulama Hanafi. Menurut ulama Hanafi bahwa arbitrase ini tidak berlaku pada kasus yang berkaitan dengan hukum pidana, yang berkaitan dengan kisos dan juga diyat. Tetapi, arbitrase ini hanya dapat dilakukan pada kasus yang bersifat perdata. Dan yang kedua di sini, menurut ulama Maliki. Menurut ulama Maliki bahwa arbitrase yang berlaku pada kasus atau sengketa yang berkaitan dengan perdata dan tidak berlaku pada sengketa atau kasus yang bersifat pidana.
Dan yang ketiga di sini menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i bahwa arbitrase hanya berwenang untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sengketa perdata dan tidak berlaku pada kasus pidana seperti qisas dan juga diyat. Dan yang keempat di sini menurut Imam Hambali. Menurut Imam Hambali bahwa arbitrase memiliki kewenangan yang mencakup semua sengketa yang berkaitan dengan perdata dan untuk sengketa atau kasus pidana tidak dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa objek dari arbitrase adalah hanya dapat dilakukan pada kasus yang bersifat perdata dan tidak dapat dilakukan pada kasus yang bersifat Di sini ada beberapa syarat-syarat untuk melakukan arbitrase. Yang pertama yakni para pihak yang terlibat dalam proses arbitrase harus cakap dalam bertindak hukum. Para pihak yang terlibat dalam arbitrase adalah hakam atau arbiter, penggugat dan tergugat. Dan yang kedua di sini para pihak yang bersengketa dalam proses arbitrase memiliki kompetensi sebagai saksi. Dan hakam atau arbiter memiliki kompetensi untuk mengadili seperti yang telah disyaratkan oleh seorang hakim. Dan yang ketiga di sini proses pelaksanaan arbitrase harus sesuai antara penetapan putusan hakam dengan eksekusi putusannya. Dan yang keempat, para pihak yang bersengketa ketika menunjuk hakam atau arbiter harus secara jelas dan pasti. Dan yang kelima di sini perkara yang diajukan kepada institusi arbitrase harus secara jelas dan juga. Yang selanjutnya yakni prosedur dari arbitrase. Ada beberapa prosedur dari arbitrase. Yang pertama yakni permohonan arbitrase dan juga pendaftaran arbitrase. Pihak yang terlibat dalam arbitrase ini melakukan permohonan dan pendaftaran arbitrase terlebih dahulu. Pihak yang penggugat atau yang digugat menyampaikan surat permohonan kepada Sekretariat Basarnas untuk menyelenggarakan arbitrase. Surat permohonan ini memuat beberapa format yakni terdapat nama lengkap para pihak yang bersengketa, pekerjaan para pihak yang bersengketa, tempat tinggal para pihak yang bersengketa, kemudian menyebutkan adanya masalah yang menjadi persengketaan atau permasalahan, dasar yang menjadi tuntutan itu sendiri, dan juga surat permohonan ini harus melampirkan salinan klausal arbitrase atau perjanjian. Lampiran klausal arbitrase ini berguna untuk apabila timbul sengketa, maka yang bersangkutan akan diselesaikan di Basarnas. Kemudian membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan pendaftaran permohonan arbitrase. Pembayaran biaya-biaya ini digunakan untuk melaksanakan pemeriksaan perkara. Prosedur arbitrase yang selanjutnya yakni yang kedua, penetapan arbitrase. Penetapan arbitrase ini ada beberapa cara, yakni yang pertama, setelah pendaftaran sengketa melalui permohonan arbitrase selesai, maka Ketua Basarnas menetapkan arbiter atau hakam yang akan memeriksa dan memutus sengketa. Hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada Pasal 7 Ayat 1 mengenai peraturan prosedur Basarnas. Yang kedua yakni apabila salah satu pihak keberatan dengan arbiter atau hakam yang telah ditunjuk oleh Ketua Basarnas, maka para pihak yang digugat atau yang penggugat dapat mengajukan surat permohonan keberatan kepada arbiter. Dan keberatan ini diajukan paling lambat yakni pada saat pelaksanaan sidang pertama. Apabila arbiter atau hakam sudah menerima surat permohonan keberatan tersebut, maka arbiter dapat meneruskan keberatan tersebut kepada Ketua Basarnas yang selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari. Hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada Pasal 7 Ayat 5 dan 6 mengenai peraturan prosedur Basarnas. Dan yang ketiga di sini, arbiter atau hakam menanggapi permohonan keberatan ini dengan menjawab secara tertulis dalam waktu yakni paling lambat 21 hari setelah pemberitahuan atas surat permohonan keberatan arbiter diterima. Yang keempat di sini yakni arbiter pada dasarnya tidak boleh mengundurkan diri, tetapi apabila pihak yang bersengketa keberatan atas arbiter atau hakam yang telah ditunjuk oleh Ketua Basarnas, maka arbiter boleh mengundurkan diri dengan cara mengajukan surat permohonan pengunduran diri yang diberikan kepada Ketua Basarnas. Ketua Basarnas berhak atau mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau tidak atas surat permohonan pengunduran diri dari arbiter atau hakam ini. Cara.
Proses beracara di sini ada beberapa langkah atau cara. Yang pertama, pemeriksaan pada proses arbitrase ini dilakukan dalam sidang yang tertutup. Yang kedua, seluruh bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Apabila terdapat salah satu pihak yang tidak mengerti bahasa Indonesia, maka pihak tersebut harus menghadirkan penerjemah. Yang ketiga, sebelum pemeriksaan pada proses arbitrase dimulai, maka hakam atau arbiter harus saling mendamaikan para pihak yang bersengketa. Apabila usaha arbiter untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa tersebut berhasil, maka arbiter membuat akta perdamaian yang bersifat mengikat, dan akta perdamaian tersebut didaftarkan oleh arbiter ke pengadilan agama sebagai antisipasi apabila perdamaian tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak. Apabila usaha perdamaian oleh arbiter tidak berhasil, maka arbiter akan meneruskan persidangan. Yang keempat, tahap jawab-menjawab antara arbiter dengan para pihak yang bersengketa, yang hal ini dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Yang kelima, pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan cara mengajukan bukti-bukti yang disertai dengan penjelasan. Yang keenam, apabila dianggap perlu, arbiter dapat menghadirkan saksi atas kehendaknya sendiri atau atas permintaan dari para pihak yang bersengketa. Yang ketujuh, setelah proses pembuktian selesai, maka selanjutnya adalah tahap kesimpulan. Para pihak yang bersengketa mengajukan kesimpulannya masing-masing atas hasil sidang yang telah dilakukan, dan kesimpulan tersebut dijadikan pertimbangan oleh arbiter atau hakam dalam memutuskan putusannya. Yang kedelapan yakni pembacaan putusan oleh arbiter atau hakam, yakni salinan putusan yang telah ditandatangani oleh arbiter diberikan kepada para pihak yang bersengketa. Prosedur arbitrase yang terakhir yakni yang keempat, eksekusi putusan arbitrase oleh Basarnas. Eksekusi putusan arbitrase oleh Basarnas ini ada 2 poin. Yang pertama yakni putusannya itu final dan mengikat, yakni final and binding bagi para pihak yang bersengketa tersebut. Para pihak wajib mentaati dan melaksanakan secara sukarela dari hasil putusan yang telah diputuskan dari hasil proses arbitrase oleh arbiter, dan arbiter harus memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa tersebut, baik penggugat maupun yang tergugat. Dan yang kedua di sini, dalam waktu paling lambat 30 hari sejak putusan itu dibacakan oleh arbiter, maka arbiter harus menyerahkan dan mendaftarkan lembar asli atau salinan yang otentik dari hasil putusan kepada kepaniteraan di pengadilan agama. Selanjutnya, pelaksanaan putusan arbitrase. Ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, maka yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan Basarnas atau Badan Syariah Arbitrase Nasional adalah Pengadilan Negeri. Namun, jika didasarkan pada ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, seharusnya melaksanakan putusan Basarnas adalah Pengadilan Agama. Mengingat sengketa yang kepentingan oleh Basarnas adalah sengketa ekonomi syariah yang jelas menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Ketentuan pasal 59 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase, termasuk arbitrase syariah, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah menjadi tidak berlaku lagi, dan secara otomatis eksekusi putusan Basarnas menjadi otoritas pengadilan negeri. Tahun 2012, eksekusi putusan Basarnas kembali mengundang polemik setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 93 2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.
timbullah polemik terkait pengadilan mana yang melaksanakan eksekusi putusan Assalamualaikum Basarnas. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Drotul Mila. Saya di sini sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui jalur Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Lembaga arbitrase syariah merupakan penyelesaian sengketa secara syariah antara kedua belah pihak di jalur pengendalian untuk mencapai kesepakatan masalah ketika upaya mufakat tidak tercapai. Di samping itu, badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapat yang mengikat adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian atas permintaan para pihak mengadakan perjanjian untuk diselesaikan. Nah, apabila jalur arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka lembaga peradilan adalah jalan terakhir sebagai pemutus perkara tersebut. Hakim harus memperhatikan rujukan yang berasal dari arbiter yang sebelumnya telah menangani kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menghindari lamanya proses penyelesaian. Dalam ketentuan badan arbitrase, keputusan perdamaian harus dijalankan dengan cara sukarela. Namun sekiranya tidak dijalankan menurut ketentuan hukum yang ada di Indonesia, maka eksekusi akan dijalankan melalui peradilan negeri setempat. Baik, selanjutnya adapun prosedur perkara di Badan Arbitrase Syariah Nasional. Yang pertama yaitu setiap pihak dapat menyerahkan penyelesaian sengketa dengan cara mengadakan perjanjian atau persetujuan bersama. Yang kedua, ada arbitrase syariah menangani perkara yang timbul akibat hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain, dan tidak menangani perselisihan sesuai pasal 616 RV, yaitu perselisihan hibah, wasiat, nafkah, perceraian antara suami dan istri, serta sengketa-sengketa lain yang tidak dilakukan perdamaian. Kemudian yang ketiga, Basarnas memilih arbiter baik dalam bentuk tunggal atau majelis setelah persyaratan administrasi dan klausul arbitrase dianggap sudah mencukupi. Arbiter melakukan proses peradilan berdasarkan asas demi keadilan dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Setiap penetapan dan keputusan dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diikuti dengan demi keadilan bersama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun yang keempat yakni kebutuhan arbiter berdasarkan suatu suara terbanyak. Seandainya arbiter lebih dari satu orang, sekiranya suara terbanyak tidak tercapai, maka ketua arbiter bisa mengambil dan menjatuhkan keputusan sendiri, dan keputusan bersifat finansial atau binding. Kemudian adapun yang terakhir yakni pelaksanaan keputusan harus meminta persetujuan pelaksana dari pengadilan negeri yang tentunya tidak dapat persetujuan dari pihak yang kalah, sehingga pengadilan negeri kembali memeriksa perkara, maka terjadilah proses dua kali pemeriksaan. Hal ini tidak dibenarkan dan menjadi kelemahan berperkara di Basarnas. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.